Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Kasus Investasi Bodong Mimiles ditinjau dari pemikiran David Hume tentang moral. Kelompok kami terdiri dari Mbak Risma Fuadatul Ulma, M. Dava Rohman, dan saya sendiri Silvi Nur Aida Widinawati. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang investasi bodong mimiles. Investasi sendiri itu adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang keuangan dan perekonomian. Pengertian investasi yaitu penanaman modal atau uang dalam perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan atau keuntungan. Nah, investasi memang memiliki resiko, namun sudah menjadi karakter wirausaha untuk berani mengambil resiko tersebut. Nah, Mimiles sendiri ini merupakan aplikasi investasi bodong yang dijalankan dengan menggunakan PT Come and Come yang mereka tawarkan. Nah, Mimiles ini itu merupakan sebuah aplikasi yang dijalankan Mimiles memakai metode money game sehingga menawarkan keuntungan yang besar. Nah, menggunakan Mimiles ini harus mengunggah, kemudian menjadi anggota dan melakukan top up uang, sehingga anggota yang melakukan top up uang tersebut akan menerima imbalan hasil investasi ilegal Mimiles sendiri itu. Nah, perusahaan yang dijalankan tersebut tidak memproduksi barang dan tidak memiliki uang. Nah, para pelaku tersebut menghimpun dana dari peserta baru untuk membayar peserta yang sudah ada sebelumnya. Ini terjadi seperti gali lubang tutup lubang. Perusahaan yang menggunakan PT Come and Come itu bergerak di bidang OJK, pemasangan iklan yang menggunakan sistem penjualan langsung melalui jaringan sumber atau member, dan pengelola Mimiles ini ternyata tidak mengantongi izin melakukan investasi ini. Praktek investasi Mimiles ini merugikan banyak masyarakat, atau disebut dengan investasi bodong. Sering terjadi meskipun masyarakat berulang kali menjadi korban penipuan, namun tampaknya masyarakat sendiri tidak jera. Penyebabnya yang sering muncul itu sering karena adanya tawaran keuntungan atau return dari investasi yang sangat menggiurkan. Nah, misalnya dari investasi yang dilakukan investor dijanjikan bunga sekitar 8% per bulan. Nah, return ini tidak wajar dengan yang tidak dipedulikan masyarakat. Namun masyarakat tetap saja melakukan investasi yang tidak mengantongi izin dari pemerintah. Yang kedua akan disampaikan oleh M. Dava Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggulangi investasi bodong di internet, yaitu yang pertama, mempertegas peraturan tentang investasi online. 2. Mengharuskan adanya izin yang membuat situs investasi di internet. 3. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikat dari pemerintah, mendata situs resmi, dan memblokir investasi yang tidak memiliki izin. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat yang mudah, keuntungan tinggi, namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Fuadatul Ulma dari kelompok 8 Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu poin C, tentang analisa pemikiran David Hume mengenai moral. Berbicara tentang moral, kita mengenal salah satu filsuf yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori-teori moral zamannya, dan salah satunya yaitu David Hume. David Hume merupakan kritikus yang tajam terhadap pandangan tradisional tentang akal sebagai substansi yang terpisah dan akal sebagai dasar pertimbangan moral. Hume berpendapat bahwa akal adalah sesuatu yang sama sekali tidak berdaya, serta tidak dapat untuk menjaga dan menghasilkan suatu tindakan atau perasaan kasih sayang. Kelompok kami memilih kasus tentang analisis investasi bodong Smimel. Anehnya, investasi ini dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Misalnya, kita ambil contoh yaitu public figure. Dana yang mereka gelapkan dari masyarakat yang berinvestasi tidak hanya ratusan juta, akan tetapi mencapai miliaran rupiah. Para oknum investasi ini orang-orang yang notabene mempunyai kecerdasan yang tidak diragukan lagi. Akan tetapi justru dengan moral kecerdasannya mereka digunakan untuk menipu masyarakat. Begitu kejamnya orang-orang yang berbuat seperti itu. Apakah mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka sudah banyak merugikan masyarakat? Disinilah peran nilai moral muncul. Bahwasanya menurut hukum perdebatan, baik dan buruk tidaklah berasal dari akal, akan tetapi dari perasaan. Kalau kita melihat dari kasus investasi bodong Mimelis ini, bahwa jelas kecerdasan saja tidak cukup, akan tetapi harus diimbangi dengan rasa atau perasaan. Sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kasus investasi bodong ini kedepannya bagi para pengikut. David Hume bahkan dengan tegas mengatakan bahwa akal merupakan sesuatu yang tidak berdaya sama sekali dan tidak pernah dapat menjadi sumber dari prinsip yang sangat aktif seperti kesadaran dan perasaan moral. Akal hanyalah dijadikan orang berpikir, bahkan untuk merasakan. Mereka mempunyai lingkup kerja yang berbeda. Dengan Hume beranggapan bahwa perasaan moral atau baik buruk bahkan kerja akal, tetapi kerja rasa atau perasaan. Argumen Hume ini diperkuat dengan artikelnya yang membahas tentang bahwa rasa kasih sayang terhadap sesama umat manusia menjadi dasar bagi pertimbangan moral. Dari penjelasan analisis tadi dan semua makalah, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, investasi bodong Smimel ini adalah penanaman modal atau uang dengan cara menggunakan aplikasi yang ditawarkan sebuah perusahaan. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi investasi bodong di internet yaitu mempertegas pengaturan tentang investasi online ini oleh aparatur pemerintahan, mengharuskan adanya izin yang resmi, dan jangan lupa berhati-hatilah serta teliti dalam memilih dan melakukan investasi secara online. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.